إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Pertama-tama khatib berpesan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Pada khutbah Jumat yang lalu saya berbicara tentang iman, tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, atau firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu dalam keimanannya. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam keimanannya. Dan pada khutbah Jumat yang lalu pula saya menjelaskan sedikit tentang hakikat keimanan. Khutbah Jumat hari ini masih berkaitan dengan masalah keimanan. Khutbah Jumat hari ini masih berbicara tentang al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memberi judul khutbah Jumat pada hari ini dengan indikator-indikator keimanan. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang telah saya singgung pada pertemuan yang lalu, pada khutbah Jumat yang lalu, bahwa iman tidak hanya ucapan lisan, iman tidak hanya pengakuan, iman juga tidak hanya sekedar keyakinan, tapi iman adalah sesuatu yang kita yakini, lalu kita ucapkan dan kita buktikan dengan amal perbuatan. Maka keimanan yang benar pasti akan menghasilkan, akan melahirkan perilaku-perilaku yang benar. Keimanan yang benar pasti akan melahirkan sikap, akan melahirkan perbuatan, akan melahirkan amalan. Di sini khatib akan menyebutkan beberapa indikator orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tujuan dari penyebutan indikator ini tentunya
sebagai cermin buat diri saya pribadi dan sebagai cermin buat diri saya pribadi dan para jamaah. Kita bisa menjadikan cermin, adakah indikator keimanan ini dalam kehidupan saya? Adakah indikator keimanan ini dalam kehidupan kita? Kalau indikator-indikator ini tidak terlihat, maka kita perlu mengoreksi keimanan kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Di antara indikator keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghambakan diri hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Orang yang jujur imannya, orang yang benar imannya, dia akan menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Dia akan menjadikan dirinya budaknya Allah. Dia tidak akan menghambakan dirinya kepada selain Allah. Dia beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak punya Tuhan-Tuhan yang lain. Dia tidak punya Tuhan-Tuhan yang disembah, yang diagungkan, yang dimuliakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya beribadah kepada Allah. Dia tidak menyekutukan Allah. Dia berdoa hanya kepada Allah. Dia bertawakal hanya kepada Allah. Bahkan ketaatan yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan hanya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman, dia menjadikan perintah Allah adalah segala-galanya. Perintah Allah di atas semua perintah. Larangan Allah dia letakkan di atas semua larangan. Dia hanya menghambakan dirinya kepada Allah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai seluruh manusia, beribadalah hanya kepada Allah. Allah yang menciptakan kalian, bukan makhluk. Siapapun yang menjadi pimpinan kita, mereka bukan Tuhan dan mereka tidak boleh dituhankan. Mereka bukan pencipta kita. Mereka bukan yang memberi rezeki kita. Mereka bukan yang mengatur kehidupan kita. Kenapa kita menyerahkan penghambaan kita kepada mereka? Serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Slogan orang yang beriman adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, inna salati, salatku, ibadah sembelihanku, hidupku, matiku lillah, semuanya untuk Allah Azza wa Jalla, untuk Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Demikianlah orang beriman menunjukkan sikapnya. Demikianlah orang beriman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melirik siapapun. Dia hanya patuh, taat dan menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, indikator keimanan kepada Allah Azza wa Jalla adalah menyandarkan hati kepada Allah dalam semua urusan. Artinya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahawa segala urusan ada di tangan Allah. Yang menentukan adalah Allah. Keyakinan ini merupakan keyakinan yang muncul dalam lisan kita, muncul dalam dalam kata-kata kita setiap kali kita salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyak ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kenapa hanya kepada Allah? Karena kita sudah berikrar bahawa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Rabb, dialah Rabb. Makna Rabb adalah pemilik, pengatur, penguasa al-alamin, seluruh alam semesta. Maka orang beriman dia hanya menyandarkan hatinya kepada Allah. Dia berusaha, bekerja,
untuk meraih apa yang dia inginkan dengan bersandar kepada Allah. Dia yakin bahwa yang menentukan urusannya adalah Allah, sehingga hatinya terbebas dari segala macam kecenderungan dan kekhawatiran duniawi. Kenapa? Dia punya Allah. Manallah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Maka anda lihat orang beriman tidak akan takut dengan siapapun, tidak akan takut dengan rizkinya, tidak akan takut dengan kehidupannya. Selama dia berusaha, selama dia berjalan di jalan Allah, dia yakin karena Allah akan menjadi pelindung dia. Allah akan menjadi Allah yang akan membantu kehidupan dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi pelindungnya. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Malaikat datang untuk menawarkan bantuan. Dia mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman, ma'asyiral muslimin, sekali lagi dia tidak akan gelisah dengan urusan kehidupannya. Kegelisahannya hanya mendorong dia untuk beribadah kepada Allah dan berusaha. Karena bersandar, menyandarkan diri kepada Allah bukan berarti tanpa usaha. Karena tawakal harus disertai dengan usaha. Tapi siapa yang berusaha, usaha dalam bentuk usaha untuk mencari apa yang kita inginkan selama di jalan Allah, Allah berjanji jika usaha tersebut dengan bersandar kepada Allah dan kita serahkan kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi penolong, akan menjadi pembantu kita, dan Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung. Dia keluar di pagi hari, terbang tinggi, terbang jauh untuk mencari rizki Allah. Dia pulang dalam kondisi kenyang. Burung yang tidak memiliki akal, burung yang tentunya secara fisik, psikologis, keilmuan jauh dari manusia. Mereka bisa makan, mereka bisa minum, mereka bisa hidup. Apalagi kita, ma'asyiral muslimin, perbaiki keimanan kita kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah akan melahirkan tawakal. Dan tawakal ini tidak akan membuat seseorang takut untuk keluar dari pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu bahwa Allah yang memerintahkan untuk taat. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hamba-hamba yang taat kepadanya. Indikator yang ketiga, ma'asyiral muslimin, orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cintanya dia kepada sesuatu karena Allah, bencinya dia terhadap sesuatu karena Allah. Tidak ada urusan duniawi terhadap soal cinta dan bencinya, ma'asyiral muslimin. Karena orang yang beriman adalah orang yang cinta kepada Allah. Bukti cinta kita kepada Allah adalah kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Bukti kita cinta kepada Allah adalah kita membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Nabi SAW bersabda, man ahabba, barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, wa a'ta lillah, dan memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan dia tidak memberi karena Allah, faqad istakbala al-iman, maka imannya telah sempurna. Maka keimanan akan mendorong al-mahabbah. Keimanan akan mendorong seseorang untuk cinta. Tapi kepada siapa dia mencintai? Dia mencintai Allah. Kepada siapa dia berikan loyalitasnya? Kepada Allah. Maka perhatikan cinta kita, ma'asyiral muslimin. Di mana kita letakkan cinta kita? Kalau kita meletakkan cinta kita di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, ada sesuatu dalam keimanan kita, ma'asyiral muslimin. Kalau kita meletakkan benci kita di tempat-tempat yang dicintai oleh Allah,
sesuatu yang harus kita cintai, karena ini dicintai oleh Allah tapi kita benci. Perhatikan, kita telah keluar dari jalur iman. Karena sekali lagi iman bukan hanya pengakuan. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wallahi nu'min, demi Allah kami beriman kepadamu." Allah turunkan satu surat bersis berbicara tentang al-munafiqun. Kenapa? Karena sikap mereka berbeda dengan ucapan mereka. Bukan menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasul, mengikuti Rasul, tapi justru mereka berpihak selalu kepada musuh-musuh Allah untuk menghancurkan Islam. Allah turunkan satu surat, Allah dustakan pengakuan mereka. Al-wala wal bara. Di mana kita letakkan cinta kita, ma'asyiral muslimin? Dan salah satu syarat kita mendapatkan cinta Allah adalah kita mencintai karena Allah. Ada satu hadis di mana ada salah seorang cerita kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia keluar dari rumahnya menuju ke rumah saudaranya. Lalu Allah utus malaikat. Maka malaikat ini diutus oleh Allah, dan dengan kekuasaan Allah, Allah rubah malaikat ini dalam bentuk manusia. Datang malaikat ini kepada hamba tersebut, dan dia bertanya, "Kemana engkau akan pergi?" Dia mengatakan, saya ingin pergi ke rumah saudaraku." "Apakah ada keuntungan duniawi yang ingin kau peroleh dari saudaramu sehingga engkau keluar dari satu desa menuju desa yang lain?" Dia mengatakan, tidak ada keuntungan duniawi. Saya keluar ini karena saya mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat ini mengatakan ke Toilah, "Demi Allah, saya adalah utusan Allah yang diutus untuk membuntutimu." Dan ke Toilah, bahwa Allah telah mengabarkan kepadaku bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita tunjukkan cinta kita kepada Allah dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah indikator keimanan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatu innahu was samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Indikator yang keempat, ma'asyiral muslimin, indikator keimanan kita adalah ta'zim sya'airillah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka pengagungan tersebut bersumber dari ketakwaan hati. Orang yang beriman dan bertakwa pasti mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah? Syiar-syiar Allah adalah segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah. Seluruh agama ini adalah syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa, beriman, dia mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berani melecehkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Baik syiar tersebut berkaitan dengan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, dia pun memuliakan waktu-waktu tersebut. Atau tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, dia pun memuliakan tempat-tempat tersebut. Salah satunya tempat yang dimuliakan oleh Allah adalah Masjidil Aqsa, ma'asyiral muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran dan menyebutkan nama Masjidil Aqsa
di dalam surat Al-Isra di ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari minal masjidil aqsa ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Itu adalah salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bagi umat Islam, Masjidil Aqsa adalah masjid yang harus kita agungkan, kita muliakan. Dan beberapa riwayat-riwayat yang sahih yang berkaitan dengan keutamaan Masjidil Aqsa. Sehingga sekali lagi saya ulang, karena pernah saya sampaikan di atas mimbar ini, urusan Masjidil Aqsa bukan urusan tanah, bukan hanya sekedar urusan tanah antara Yahudi dan itu urusan akidah kita, itu urusan kebenaran, itu urusan al-haq, itu urusan agama. Dan bukan hanya sekedar urusan rakyat Palestina, itu urusan seluruh kaum muslimin. Yang lucunya ma'asyiral muslimin, ketika ada sebagian orang yang mengaku Islam, Muslim, ketika dia melihat pembelaan umat Islam terhadap Masjidil Aqsa, lalu dia mengatakan, buat apa? Buat apa hal-hal seperti ini? Buat apa turun ke jalan untuk membela Masjidil Aqsa? Buat apa dan buat apa? Biarkan itu urusan Palestina dan Israel. Allahu Akbar. Ini adalah kata-kata beracun. Ini kata-kata orang yang tidak tahu agama walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim. Orang-orang seperti ini ibaratnya seperti seseorang yang melihat lukisan yang indah, tapi karena dia bukan seniman, maka dia akan menganggap lukisan ini hanya sia-sia. Lukisan ini adalah lukisan yang buruk. Kenapa? Karena dia belum menyatu jiwanya dengan seni. Dia tidak mengerti tentang seni. Begitu pula seseorang yang jiwanya belum menyatu dengan keimanan, maka dia menganggap perjuangan di jalan Allah sebagai sesuatu yang sia-sia, karena belum menyatu dengan keimanan dia. Dia mengaku muslim, tapi dia selalu berada di luar lingkungan Islam. Maka dia pun mengejek persis seperti yang Allah sebutkan tentang munafiqun, di mana mereka selalu mengejek perjuangan-perjuangan umat Islam, termasuk perjuangan Masjidil Aqsa. Seseorang yang sudah merasakan merasakan iman, maka dia akan betul-betul menyatu dengan keimanan. Dia akan bergetar ketika keimanannya digoyang. Dia akan bergetar ketika syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala dilecehkan. Kenapa? Karena dia menyatu dengan Islam, berbeda dengan orang yang hatinya belum menyatu dengan Islam. Maka dia akan meremehkan hal-hal yang justru itu merupakan perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Agungkan syiar-syiar Allah azza wa jalla. Tentunya ma'asyiral muslimin, dalam mengagungkan syiar-syiar Allah, cintanya kita karena Allah, bencinya kita karena Allah, sekali lagi ma'asyiral muslimin, harus kita sikapi dengan sikap yang terukur. Jangan berlebihan. Jangan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya Islam tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Contohnya, umpamanya kemudian kita benci dengan Amerika, lalu kita datang kita bakar kantornya. Bagi saya itu bukan perbuatan yang baik, bagi saya itu bukan perbuatan yang syar'i. Tapi kita dorong pemerintahan kita. Kita bangkitkan semangat untuk mencintai syiar-syiar Allah terhadap keluarga kita. Kita sebarkan, kita sosialisasikan tentang keutamaan berjihad membebaskan Masjidil Aqsa. Itulah langkah-langkah yang tepat. Adapun melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti yang di luar jalur Islam, maka itu tidak dibenarkan, karena tidak akan memberi manfaat, tapi justru akan memberi mudarat kepada Islam dan kaum muslimin. Atau umpamanya ada orang yang berteriak bunuh orang Amerika, kita katakan tidak. Itu bukan perbuatan yang diizinkan di dalam Islam. Daripada kita membunuh orang Amerika, ma'asyiral muslimin, mari kita perbaiki keimanan kita. Kita lihat diri kita dan keluarga kita.
Itulah langkah-langkah inilah yang saya sampaikan, bahwa hendaknya langkah-langkah kita harus terukur dengan ukuran syariat, bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan semangat kita. Semangat menggebu-gebu itu adalah sesuatu yang baik, tapi semangat ini harus dilandasi di atas ilmu, ma'asyiral muslimin. Karena ada saudara-saudara kita yang entah guyon atau tidak guyon, ayo kita bunuh saudara-saudara, ayo kita bunuh orang Amerika, ayo kita bakar. Oh, saya katakanlah, bukan itu caranya. Kalau Anda ingin membunuh, berangkat ke Israel, bunuhlah mereka, pasukan-pasukan Israel, karena mereka adalah penjajah. Dan negara kita, ma'asyiral muslimin, seharusnya betul-betul lebih aktif untuk mengusir orang-orang yang memperbolehkan penjajahan ada di mana-mana. Karena negara kita berprinsip tidak boleh, kita tidak ridha terhadap penjajahan. Maka siapapun yang ridha terhadap penjajahan, seharusnya sikap kita adalah melemparkan keluar mereka dari negeri ini. Orang-orang yang ridha terhadap penjajahan di negeri manapun, maka berdasarkan prinsip yang kita akui, maka kita pun tidak boleh kemudian memberikan tempat bagi mereka-mereka yang ingin atau yang memperbolehkan adanya penjajahan di negeri-negeri yang lain, apalagi di negeri-negeri kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, a'azzalallahu wa iyyakum. Dan yang terakhir, walaupun ini bukan yang terakhir dari indikator-indikator yang ada, karena indikator keimanan banyak sekali, tapi yang ingin saya sampaikan di sini hanya 5 yang terakhir. Orang beriman, indikator keimanan kepada Allah adalah akhlak yang mulia. Indikator keimanan kepada Allah, akhlak yang mulia. Tidak bisa dipisahkan antara akhlak dengan iman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqbalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak dan iman itu tidak bisa dipisahkan, ma'asyiral muslimin. Semakin kuat iman kita, semakin baik akhlak kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutkan keimanan dengan akhlak. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Maka orang beriman dia senantiasa menjaga lisan, tidak mencaci maki saudaranya, tidak menghina saudaranya. Dia takut atas ucapan-ucapan yang dia keluarkan dari lisannya. Dia takut dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nabi juga mengaitkan keimanan dengan berbuat baik kepada tetangga. Nabi juga mengaitkan keimanan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Intinya, iman dan akhlak adalah satu kesatuan. Iman yang baik akan melahirkan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, tunjukkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menyebutkan bahawa indikator akhlak yang mulia adalah badlul ma'ruf, senantiasa memberi kebaikan, wa kafful adha, menahan diri dari menyakiti, wa basatatul wajh, dan senyum di hadapan saudara-saudaranya. Itulah orang yang berakhlak badlul ma'ruf. Dia senantiasa memberi kebaikan. Kalau dia mengeluarkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat untuk orang. Termasuk dalam konteks ini, ma'asyiral muslimin, ada saudara-saudara kita yang sekarang mengalami musibah kebanjiran, musibah tanah longsor yang akhir-akhir ini terjadi di negeri kita. Maka sebagai seorang mukmin tentunya kita tergerak untuk membantu mereka. Sebagai seorang mukmin tentunya kita tergerak untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, ketahuilah bahwa itu bagian dari keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma arhamna jami'an. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suba. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da' ad-din. Allahumma ansur ibadaka al-mujahidin. Allahumma kun lahum wa la takun alayhim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم حبب إلينا الإيمان
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.